gembos gitu ya, pokoknya habis gajian nih, entah itu ditransfer, entah itu amplop gitu ya, pulang dari sekolah kok bannya gembos, itu rasanya gimana Bu? Biasa, nggak apa-apa Om, habis gajian kok senang kok gitu ya, meskipun nanti habis gajian itu juga sekedar tidak lagi tempatnya gitu ya, uangnya itu ya, tapi minimal habis gajian. Coba kalau berangkat sekolah, niatnya ambil gaji, diberitahu kalau ngapunten, banknya ternyata tutup, jadi kita nggak bisa. Gajiannya minggu depan, insya Allah minggu depan. Padahal kita sudah kadang-kadang hari ini gajian, nanti mau membeli sesuatu begitu, ternyata nggak gajian. Nah kok keluar banyak gembos, bagaimana Bu rasanya? Nah emosi, semua yang kita lakukan itu besar pengaruhnya dari emosi. Dan siapa atau apa sih yang bertanggung jawab adalah 3 hal ini: batang otak, sistem emosi atau sistem limbik, dan juga prefrontal cortex. Sekarang saya akan tunjukkan di mana alurnya. Kenapa anak kecil ini susah dikasih tahu gitu ya? Yang pertama, anak kecil masih menggunakan sistem emosi batang otak atau otak. Pilihannya cuma 2, lawan atau lari. Nah, apa maksudnya? Setiap kali seseorang anak kecil atau kita kasih tahu, aku juga orang dewasa, dan itu merasa bahaya, dia merasa bahaya, dia akan mempertahankan keseimbangan emosinya. Pilihannya cuma 2, tak lawan atau aku kabur. Makanya kalau kita sama anak kecil, mohon maaf, saya berikan ekspresi, saya membuka masker sebentar ya. Pernahkah Yudi memberikan instruksi yang wajah seperti ini? Nah ya, gak pernah ya, sering gitu ya. Apa yang terjadi? Anak kecil ini apakah manut? Pilihan cuma 2, dan pas melayu, menoleh nih, melayu gitu ya. Atau yang kedua, itu apa? Itu melawan begitu kan? Posisinya hanya 2. Ini yang digunakan adalah ini. Nah, ini yang dipergunakan adalah sistem batang otaknya. Tapi cukup didengar ya Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, ini yang dipergunakan adalah batang otak. Kapan ini digunakan? Saat dia merasa bahwa ini adalah situasi bahaya. Pilihan kita pada saat menerima situasi bahaya yang bekerja bukan otak depan tapi otak bagian batang otak ini. Kalau bahaya, saya lawan atau saya kabur. Pilihannya cuma 2, baik anak-anak maupun dewasa. Kalau misalkan bapak-bapak ternyata melihat ada pencopet, kira-kira bapak melawan atau kabur? Lawan. Kalau di sini Pak ya jawabannya lawan ya. Nanti coba dicek kalau ada kecopetan dicek ya. Kira-kira lawan atau kabur? Pilihannya cuma 2. Segala sesuatu yang kita anggap bahaya, otak akan merespon dengan 2, lawan atau kabur. Sehingga ketika kita sebagai ibu, sebagai guru dirasa berbahaya di murid kita, maka murid pilihannya juga cuma 2, lawan atau melayu. Ada murid yang melawan Bu? Ada. Ada yang ketika kita kasih tahu malah pencit melayu? Oh banyak gitu ya. Berarti ada sesuatu yang kita sebagai guru perlu memperbaiki bagaimana caranya memberitahu supaya mekanisme prefrontal cortexnya yang bertugas untuk memutuskan itu dipakai dan tidak pakai yang batang otak. Oke ya. Oke, 1, batang otak dipergunakan untuk situasi bahaya, pilihannya kabur atau lawan. Situasi bahaya itu ukurannya dari setiap individu berbeda-beda. Ada yang dirasa bahaya, ada yang ketika gurunya itu mendelik begitu ya, itu sudah dirasa bahaya. Ada juga yang mendelik gurunya itu dirasa biasa aja. Nah itu kan berbeda-beda gitu kan. Yang kedua ada kemudian bagian otak sistem limbik. Ini dipengaruhi oleh banyak hormon endorfin itu hormon bahagia, hormon dopamin itu hormon semangat, kemudian hormon serotonin itu juga salah satu hormon kebahagiaan juga yang membuat seseorang untuk selalu ingin mencari tahu ya, selalu
selalu tertarik. Nah, ketika sistem limbik ini dipergunakan, berarti kita harus punya cara bagaimana supaya siswa itu memahami dan dekat sama kita. Selama ujaran-ujaran kebencian, label-label negatif, ekspresi-ekspresi yang menakutkan itu nampak, tidak akan sampai ke sistem limbik, sehingga bagian depan juga prefrontalnya tidak bisa membuat keputusan yang baik. Jadi mengapa sih kita itu sekolah ramah anak? Kemudian kenapa sih rumah ramah anak, lingkungan ramah anak? Supaya apa? Supaya sistem limbiknya anak-anak ini tuh bahagia terus begitu. Kalau sudah bahagia, rumusnya gampang ya. Untuk orang itu mau mengikuti orang ini harus bagaimana dulu? Harus senang dulu kan? Harus bahagia dulu kan? Baru kemudian ikut. Kalau setiap hari kita kasih ekspresi-ekspresi yang tidak nyaman, misalkan diam begitu ya, oh itu siswanya langsung iki melayu opo piye, rasanya begitu. Dan efek ekspresi ini memegang kendali lebih dari 90% menyebabkan trauma. Saya sejak 2008 sudah berpraktek menangani kasus-kasus trauma. Buahnya hampir 90% dikarenakan faktor orang tua yang tidak disadari bahwa bentakan, bahwa ekspresi yang tidak tepat itu masuk di bagian bawah sadar kita. Pas anak-anak tidak terjadi masalah, pas dewasa gangguan. Saya seminggu 1 bulan sekali juga menjadi tenaga psikolog di RSPL. RSPL ini adalah rehabilitasi bina laras yang tempat pulangnya saudara-saudara kita dari rumah sakit jiwa. Nah, jadi saya berkumpul mulai dari yang biasa-biasa aja sampai yang luar biasa. Dan hampir 12 tahun saya berpraktek, ujungnya tentang pengelolaan sistem bawah sadar yang tidak tepat, sehingga gangguan-gangguan itu munculnya di usia dewasa. Ada istilah inner child, begitu ya. Inner child itu sesuatu yang tidak selesai di masa lalu, tapi kemudian dilimpahkan ke masa sekarang. Saya nggak suka dengan ibu saya, misalkan, kemudian saya larikan ke anak-anak. Akhirnya anak-anak yang kena. Ini karena sistem inner child-nya tidak selesai. Nah, di dalam sistem limbik ini, mereka bagian otak ini menyimpan betul mana ekspresi yang membuat bahagia, mana sesuatu yang menyenangkan, mana yang saya selalu pengen ketemu bapak ibu guru di sekolah, mana strategi-strategi yang membuat saya itu sekolah itu kayak nggak beban. Semuanya dikelola di sini, di sistem limbik ini. Naik satu lagi, jadi pengambilan perilaku, kalau sistem limbiknya jalan itu dia masih bisa mengenal yang namanya empati. Misalnya guru, misalnya begini ya, ada yang semuanya pernah jadi murid saya ini ya, ada loh yang siang ini itu mendengarkan saya hanya karena misalnya masuk ke rumah ini, ada yang begitu. Ada, saya karena saya juga pernah jadi peserta begitu kan, semua pernah jadi peserta. Ada juga yang jasa tak rumah ini api orang memiliki, ada yang begitu gitu ya. Jadi dimulai dengan kecurigaan. Ada yang kok api ini ya, jasa tak catet, mau nggak tak catet, saya tak catet. Ada yang begitu. Jadi ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dikarenakan emosi, itu kerjanya di sistem limbik sudah memunculkan yang namanya empati. Nah, sudah mengenal namanya empati, mesakne. Yang paling bagus adalah ketika kita bisa bijak mengelola emosi, sehingga semua keputusan yang diambil oleh bagian yang depan, bagian otak kita ini prefrontal cortex, ini karena emosinya baik, keputusannya juga baik. Nah, ini yang jadi PR kita bersama, semua dikelola pakai sistem bawah sadar. Ya, jadi bagi yang tidak percaya, saya yakin semuanya percaya kalau di dalam kita Islam ada doa, itu sebetulnya di sistem bawah sadar itu otak itu persis seperti apa yang diinstruksikan, apa yang difikirkan. Kalau kita seudon, maka bisa jadi hasilnya memang betul. Kalau kita husnuzon, berarti hasilnya memang kita akan berasa kayak lebih tenang begitu ya. Coba sekarang kita berimajinasi sebentar ya, bahwa prinsip salah satu otak adalah otak merespon dengan sama antara apa yang dilihat dan apa yang diimajinasikan. Proses otak itu sama. Jadi ibu membayangkan itu
otak itu memprosesnya akan sama seperti real. Sekarang kita coba, semuanya sudah tahu mangga ya, buah mangga ya, buah mangga yang muda, yang masih bergetar. Kita imajinasi sedikit ya, buah mangga yang masih bergetar, yang masih muda, dipotong jadi dua, potong jadi dua ya. Setelah dipotong jadi dua, dijilat, bayangin aja. Iya, bagaimana rasanya? Bisa membayangkan? Kecut, Bapak bisa membayangkan? Oh bisa gitu ya. Ibu-ibu bisa membayangkan? Bisa apa rasanya Bu? Kecut, ada mangganya Bu? Nggak ada. Itu prinsip otak. Jadi ketika ibu pengamputan berpikir sesuatu yang negatif tentang anak, itu proses otak kita sudah kayak real. Sehingga kalaupun anak sedang dalam masa tidak membuat kita nyaman, tetap bayangin yang positif dan ucapkan yang positif. Bocah anak diatur pernah? Mungkin pernah. Diganti bio calon presiden, masya Allah, nggak ada merah. Ucapkan saja yang positif, karena itu otak kita akan merespon sama antara yang kita ingat dengan yang benar. Plus anak-anak juga akan merespon yang sama. Itu kenapa, mohon maaf, sekali bapak dan ibu memberikan judgment anak-anak kita nakal, anak-anak kita susah diatur, anak-anak kita tidak perhatian pada gurunya, anak-anak kita dan sebagainya, maka itu betul-betul ibu sedang mengeluarkan aura-aura kebencian pada siswa, dan aura-aura itu ditangkap oleh siswa. Semakinlah siswa itu nggak suka dengan gurunya, semakin tidak suka gurunya, semakin lama nyantol ilmunya. Ya karena ketemu muka ditanya, Assalamualaikum. Aduh, jadi kapan TM? Jadi kalau misalnya kita bisa ngecek, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak itu ditunggu kehadirannya, berarti sistem limbiknya mereka senang. Tapi kalau kedatangan bapak dan ibu tanpa ekspresi mereka kayak ketakutan, berarti ada yang perlu kita benahi. Jangan sampai 12 tahun bersama bapak ibu menimbulkan trauma bagi anak, nggak lain salah ya. Nah, selanjutnya prefrontal cortex itu apa sih Bu? Bagian otak yang bertugas untuk memutuskan sesuatu. Ini tidak ada kaitannya dengan strata atau gelar ya. Jadi apakah orang yang sekolah tinggi itu otak bagian depannya bijak? Belum tentu. Apakah seorang kiai itu tidak mungkin melakukan kesalahan? Belum tentu. Jadi ini tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan profesi dan sebagainya. Ketika pengelolaan antara batang otak, sistem limbik dan prefrontal ini bijak, baik, maka siapapun dia tidak pernah sekolah pun dia tetap akan bijak. Yang membedakan adalah informasi yang pernah didapatkan yang ditaruh di bagian otak depan. Jadi ini prefrontal ya, tugasnya untuk memutuskan. Belakangnya buat naruh semua informasi dari dalam kandungan. Belakangnya lagi namanya parietal, isinya adalah tentang watak. Jadi kayak bahan dasarnya itu dari bapak ibu kita itu kayak apa, sifat-sifat dan sebagainya ditaruh di parietal. Bagian temporal adalah otak spiritual kita. Makanya mohon maaf kalau misalkan orang sedang nazar langsung dilafazkan gitu ya di telinga. Karena ini fungsi yang pertama kali ada dalam kandungan dan fungsi yang terakhir sebelum kita meninggal. Nah, jadi otak spiritual atau otak temporal. Nah, sehingga dari sekarang kita paham bahwa untuk seorang anak itu bisa bijak melakukan sesuatu, pertama kita harus pahami sistem otaknya dulu. Itu adalah bagian-bagian otak kita yang sebelah kiri ya. Jadi otak kita itu tugasnya ngomong, itu ada bagiannya sendiri. Tugasnya mikir, itu ada bagiannya sendiri. Tugasnya bergerak, itu ada bagiannya sendiri. Itu mengapa ketika terjadi sesuatu, stroke kah, kecelakaan kah, bagian mana yang terjadi luka, maka perilakunya kemudian bisa berubah. Kalau yang kena emosi, ya bisa jadi. Kalau yang kena motorik, ya bisa jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu. Next. Oke, ini saya sebetulnya nggak perlu lagi ya memberikan pengertian karena sudah ada gitu ya, sudah kita alami juga bahwa guru adalah seorang yang punya kemampuan menata dan mengelola kelas. Guru adalah ini seperti kayak refleksi ya, bahwa kita adalah guru, maka kita secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu
sehingga bisa terjadi pendidikan. Pendidikan tidak harus dari guru, pendidikan bisa dari orang lain. Apapun yang kita lihat bisa menjadi sarana pendidikan ke kita, yang pernah kita dengar, yang pernah kita rasakan. Next. Nah, jadi guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik. Jadi siapapun bisa jadi guru. Kebetulan aja profesi kita sama-sama guru. Tapi ketika di rumah itu juga guru sebetulnya ya. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran. Nggak harus mengelola kelas juga ya. Agar ini kalau dalam setting kelas ya, agar peserta didik dapat belajar dan mencapai tingkat kedewasaan. Sebetulnya yang kita butuhkan itu bukan nilai-nilai, tapi kesiapan mereka saat mereka dewasa nanti. Makanya pendidikan karakter itu bagaimana dimasukkan kalau terjadi slack antara generasi tua dan generasi muda, maka memang yang tua harus memberitahu alam muda. Yang muda juga harus diberitahu ini loh generasi tua punya bla 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 sehingga bisa match gitu ya. Biasanya saya kumpulkan antara orang tua dan anak dan dalam family therapy begitu. Saya kasih tahu, ibumu dulu nggak ada ilmu parenting, nggak ada ilmu pola asuh, nggak ada. Jadi kalau sampai dibentak dan sebagainya itu bukan karena ibumu pengen membentak, tapi dia nggak ada contoh. Dan sekarang Anda sudah jadi orang tua, Anda banyak ilmu parenting, buka Google aja parenting sekian tokoh keluar. Mestinya tidak bisa dibandingkan. Nah, saya misalnya memberikan pengertian pada anak-anak yang kecewa pada ibunya. Kemudian terapi kinerja juga bisa dilakukan. Next. Nah, profesi pengajar adalah satu jabatan yang mempunyai kekhususan ya, karena kita punya aturan ya, siapa yang bisa mengajar dan sebagainya, sehingga tugas kita memang membimbing kepada peserta didik. Next. Nah, guru kita juga sama-sama sudah tahu kita harus punya potensi dalam ilmu pengetahuan. Kalau misalkan saya diundang untuk mengajar bahasa Arab, jelas saya tidak mampu karena kualifikasi saya tidak di bahasa Arab. Jadi yang pintar bahasa Arab, hormatilah yang pintar berbahasa Inggris. Jiwa-jiwa untuk pengen unggul itu perlu hati-hati. Perlu unggul apalagi bukan bidangnya. Ini lebih berbahaya lagi. Sifat-sifat narsisnya, narsis itu apa ya? Pengen dipuji, pengen dibanggakan, pengen pengen dibanggakan, ini menjadi bahaya. Padahal bukan bidangnya. Kalau memang bukan bidangnya, ya jangan masuk di kompetensi itu. Kemudian moral sudah jelas, kembali lagi kita gunakan tadi ya, batang otak, sistem limbic dan prefrontal lagi. Apakah saya bijak terhadap emosi saya atau tidak? Disitulah nanti menunjukkan kredibilitas moral kita. Kemudian dedikasi sudah jelas dan kematangan jiwa, kedewasaan. Dari mana? Dari tempaan. Seseorang yang tidak pernah dibentak tidak akan pernah tahu rasanya kecewa. Maka ketika sudah terlanjur terjadi terbentak, kita bisa reframing istilahnya, kita bisa menata ulang pikiran supaya bentakan tadi itu tidak menjadi sesuatu yang traumatik. Itu bisa kita ubah. Kemudian memiliki keterampilan teknis mengajar, pastilah. Kalau misalkan bahasanya lempeng, assalamualaikum, kita hari ini akan mengajar tentang pendidikan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah sebuah, kita bisa bayangkan murid kita bagaimana, intonasi dan sebagainya juga perlu dilatih. Lalu mampu membangkitkan etos dan motivasi, ini yang utama. Ibu-ibu atau bapak-bapak punyakah murid yang sudah lulus tapi masih akrab? Ada ya? Nah, rasanya bagaimana Bu? Senang nggak? Senang, karena rasa nyaman itu kalau sudah mulai ada sekarang pasti akan dibawa sampai tua. Kalau Bu Ina, kalau enak ya, Bu Ina ya, lek apa jenis ngajar mesti lucu. Pak kalau Pak sopir kalau nek jenenge ngajar mesti gitar dhisik oh ya, padahal suaranya ra enak tapi pede banget. Jadi akan banyak kenangan-kenangan yang indah dan itu kemudian menyenangkan setelah lulus ya sekolah. Beda lagi kalau sampai kenal Pak Anu kayak oh masalah. Itu malah gibah berkali-kali lipat sepanjang hayat. Tapi ya enggak apa-apa sih, yang digibahin senang ya, dosanya berkurang, tapi kan enggak pernah. Ketemunya berarti kan kayak topeng gitu ya. Pak, anjir. Setelah itu guru kan gibah nih. Nah, kita hibahin seperti itu ya. Kita upayakan untuk mengajar itu punya sense of memory yang beautiful gitu, yang indah. Jadi waktu kita keluar, murid kita udah selesai, itu masih bahagia sama kita. Next. Nah, langkah-langkah membangkitkan motivasi, udah ini menciptakan lingkungan belajar yang mengundang. Jadi maksudnya yang apa ya, yang dia itu bisa interest atau
tertarik sama kita sebagai gurunya. Silakan bermacam-macam cara ya yang bisa kita gunakan. Perbaiki performa kita, artinya kalau misalkan kita mengatakan kamu kok nggak rapi, coba cek apakah kita rapi atau tidak begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita anak untuk berani, coba cek kita sudah berani atau belum. Kita sudah istilahnya sudah belajar teknik-teknik mengajar itu yang baik atau belum. Jadi cek dan dicek diri kita terus. Kemudian pendidikan sebagai motivator itu yang tadi saya bilang, guru yang hebat itu yang menginspirasi. Kalau cuma sekedar nilai, gugur kewajiban ya sudah gitu ya. Tapi kalau ada kenangan sama guru itu yang dibawa sampai sepanjang hayat, nah itu yang the best gitu ya. Kemudian menentukan teknik yang tepat dalam mengajar ini sudah kualitas Bapak Ibu semuanya ya. Menguji itu perlu, tetapi teknik menguji yang sekarang itu tidak boleh menguji aja tanpa alasannya. Jadi kalau misalkan pada yang guru TK ya atau RA begitu, misalkan ada anak yang buang sampah, gitu ya, buang sampah, terus kemudian Ustazah, aku pinter kak, aku udah bisa buang sampah sendiri loh. Waduh pinter, anaknya siapa ini pinter Jos. Berhenti sampai situ loh. Itu akan membuat anak selalu mencari pujian. Zaman dulu tekniknya dipuji, sekarang ditambah lagi kenapa dia dipuji. Kenapa? Karena kita kembali lagi pada otak bagian depan tadi yang berpikir tentang memutuskan sesuatu. Saya melakukan ini demi pujian atau demi tanggung jawab. Nah, anak dilatih sejak dini. Jadi misalkan, Ustazah, aku pinter kak, aku udah buang sampah. Oh iya, alhamdulillah Jos pinter karena adik sudah belajar buang sampah pada tempatnya. Terus ini ya nak ya, apalagi ditambahi kalimat supportif seperti itu. Jadi kalau yang berhenti sampai pinter Jos anak cantik, berhenti, wes itu anak cantik aku, nah wes bisa buang sampah sendiri, aku cantik. Nanti kalau buang sampah lagi, aku cantik ya. Itu biasanya kalau tidak dibiasakan itu nanti sampai gede. Sampai gede itu artinya orang melakukan sesuatu itu ada udang di balik rempeyek. Nah, jadi saya pengen tampil pengen dipuji gitu ya istilahnya. Padahal pujian itu beserta tanggung jawab dan beserta resiko ketika dipuji. Itu harus dari awal. Kemudian bisa baca sendiri, banyak sekali tekniknya menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi bikin cerita dulu supaya ini menarik ya. Kenapa kita perlu belajar kayak kita bikin proposal gitu ya. Skripsi itu kan dulu masih ada latar belakangnya gitu. Kenapa ibu kok harus jadi guru gitu ya, itu juga perlu diterangkan di awal kita berteman di kelas. Bukan cuma saya ini sebagai pengampu bahasa Indonesia misalnya. Itu bisa dikasih kenapa bahasa Indonesia penting? Ayo kenapa bahasa Indonesia penting? Coba gitu ya. Dan kenapa kok saya milih bahasa Indonesia? Soalnya kita bisa kasih cerita-cerita awal supaya mereka tertarik dengan kita. Kemudian menggunakan proses pembelajaran bidang lingkungan ya, pakai konkret ya, pakai kanan kiri, menggunakan metode simulasi atau memprakteknya, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ini saya yakin di kegiatan pelatihan guru sudah ada semuanya, gitu ya. Kita hanya reflektif, saya hanya menguatkan aja. Kemudian memberikan hadiah sebagai momen termasuk ujian tadi ya, tidak boleh lebay. Kemudian membuat suasana tersanjung, ini semuanya sudah ada, contoh-contoh positif juga ada. Nah, baik, sampai di sini dulu begitu. Sebelum saya lanjut, kami akan memberikan permainan di mana nanti yang ada pemenangnya nggak sih? Permainannya nggak ya, cuma untuk ini ya. Kalian belum present yang beda. Udah ada pertanyaan. Baik, jadi ibu semuanya nanti akan ada door prize ya. Ada kulkas 20 pintu. Kayak apa pintunya ya? Baik, hari ini kita akan sedikit melakukan permainan supaya nggak bosan, dan permainan ini akan dipandu langsung oleh tim. Berhitung 1 sampai 6 dengan kedua tangan. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah kanan. Bisa praktekkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi sebelah kiri. 1, 2, 3, 4,
untuk tubuh sebelah kanan. Kenapa setiap acara, konser kah, seminar kah, rapat kah, sesuatu yang itu menunjukkan sebuah prestasi atau kebanggaan selalu dikasih tepuk tangan? Kenapa? Alasannya apa, Bu? Biar rame, yang pertama. Yang kedua adalah supaya membangkitkan sistem limbitan itu, supaya membangkitkan emosi, karena otaknya dipanasi lagi. Jadi tepuk tangan itu sebetulnya menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Tepuk tangan itu butuh berapa tangan, Bu? Dua. Jadi kalau ibu di rumah itu rasanya senang, ya tepuk tangan itu nggak apa-apa, supaya nggak konslet. Boleh. Kalau tepuk tangannya itu satu, jadi cuma bertepuk sebelah kanan itu sakit banget. Nah, jadi tepuk tangan itu tujuannya bukan kok untuk, wih, dia luar biasa, enggak, supaya apa? Supaya kondisi otak kita itu refresh kembali. Makanya di sela-sela itu untuk ada semua, gitu ya. Kalau acara seminar, begitu kan? Itu tujuannya bukan untuk yang membangkitkan emosi, iya, tapi sebetulnya apa? Untuk membuat otak kanan dan kiri kita itu berjalan lagi secara bersamaan, gitu ya. Nah, next. Oke, mengembangkan motivasi juga sudah ya dari tokoh Mohan. Menciptakan suasana dari rumah ini PR buat kita yang jadi bapak ibu di rumah, untuk bagaimana situasi di rumah ini tidak menimbulkan traumatik. Ada 3 hal secara ekspresi yang kita berikan pada anak, begitu. Kalau kita menggunakan kata-kata saja tanpa intonasi, itu cuma diserap 7% oleh otak. Jadi cuma begini, do jubrok nek lambi, itu kan tidak ada nadanya ya. Do jubrok nek lambi. Jadi kata-kata aja, itu cuma 7% diserap sama otak. Kalau dikasih nada, itu lumayan, bisa sampai 20%. Do, tolong do, juga ini do. Nah itu masih lebih enak didengarkan oleh telinga. Yang lebih kuat lagi ditambah dengan ekspresi. Dengan cuma kami dengar itu nanti pintar ya. Itu diserap lebih besar lagi. Sehingga ternyata ekspresi kita itu disimpan di bawah sadar anak. Kalau panjenengan memberikan instruksi dengan wajah yang tidak nyaman, lambine, kono, nah digawe, sangat pakai seperti itu direspon di bawah sadar, dikelola sama otak anak ini dengan sangat kuat. Akhirnya tumbuh persepsi otak depannya bilang bahwa ibuku sayang, ibuku galak, bapakku kasar dan sebagainya. Jadi ekspresi itu pengaruhnya sampai tua. Itu mengapa banyak yang di anak-anak ini dekat dengan orang lain tapi tidak dekat dengan orang tua. Karena orang lain itu pada saat misalkan panjenengan sebagai guru dengan murid itu manis banget begitu ya, tapi dengan anak sendiri lupa, gitu kan? Itu kenapa kadang-kadang kita dekat dengan guru tapi tidak dekat dengan orang tua. Karena pada saat pulang orang tuanya udah capek dan akhirnya orang-orang aja gitu ya. Nah, menanamkan keyakinan untuk dia berjuang, tidak ada sesuatu yang tidak membuat lelah kalau kita ingin berhasil. Ya, kayak seperti jadi tidak ada sesuatu yang instan. Kemudian memberikan inspirasi sudah jelas. Kemudian next slide. Nah strateginya ya, kita punya waktu untuk siswa. Ini juga saya pikir di semua situasi seminar-seminar dulu sudah ada semua. Membentuk kelompok minat, bersikap atentif, mengelola kelas secara efektif. Semuanya ada caranya dan bisa dipelajari. Kemudian next. Nah ini saya ada video terakhir untuk inspirasi kita. Nah suatu hari ada anak kecil yang namanya Thomas Edison. Dia baru pulang dari sekolahnya. Kenal dulu ya, Thomas Alva Edison. Kemudian memberikan kertas kepada ibunya. Nah, kemudian dia berkata pada ibunya, Bu, guru saya kasih kertas ini ke saya dan ngasih tahu ke saya. Kemudian hanya kamu yang saya kasih surat ini, yang harus membaca ini. Kemudian ibunya mulai membaca surat dari sekolah itu, baca satu persatu, dan kemudian si Thomas kecil ini mengatakan, apa
Bu yang diomongin Bu surat dari sekolah itu ngomongnya apa gitu ya. Kemudian ibunya mulai menangis, kemudian setelah membaca surat ini dan kemudian mengatakan kepada anak, ini kata-katanya ya, kata-kata yang dikatakan, kamu jenius nak. Kata-katanya bunyinya, kamu adalah anak jenius, sekolah ini terlalu kecil dan tidak punya cukup guru untuk membuat atau mentraining si anaknya. Jadi silahkan ditraining sendiri di rumah, diajar sendiri di rumah. Kata-kata itu dikatakan ibu itu kepada Thomas Alva Edison. Kata-kata itu yang dipilih, gitu ya. Sampai kemudian ibunya merasa sakit gitu ya, merasa lemah dan kemudian sampai meninggal. Dan selanjutnya ketika Thomas ini mulai mengembangkan kemampuannya hingga dia menjadi penemu lampu dan sebagainya, ketika ibunya dia melihat mencari sesuatu di tasnya di saat itu dan dia menemukan surat itu yang membuat lampu. Ketika dia sudah dewasa ya, sudah berhasil ya, dan kemudian menemukan surat itu dari gurunya yang dulu yang menulisnya pada saat itu, dan kemudian dia membaca karena sekarang sudah bisa baca, kalau dulu kan belum bisa baca ya. Dia membuka, kemudian tertulis apa? Anakmu mengalami retardasi mental dan kita mengeluarkan karena kita tidak bisa, kita jadi mengeluarkan, anakmu dikeluarkan gitu ya. Pilihannya berbeda bukan kata-katanya? Berbeda ya, tujuannya sama, tapi pilihan katanya berbeda. Itu mengapa gitu ya? Nah, jadi ini nih kata-katanya ya. Mental division itu ada kelainan mental gitu. Nah, ini kata kuncinya. Positive words, kata-kata yang positif itu bisa mengembangkan kemampuan seseorang, pikiran seseorang. Jadi jawabnya kenapa saya katakan tadi, senakal-nakal, kita bilang bukan senakal-nakal ya, sekreatif-kreatifnya anak yang membuat kita tidak nyaman, tetap kita usahakan tidak menggunakan label yang negatif. Karena label yang negatif itu ketika diulang lebih dari 3 kali itu akan jalan terbroadcast sebagai doa. Jadi kalau kita 3 kali saja mengatakan, wah ini orang kayak diatur, ada lagi, itu orang kayak diatur, orang kayak diatur, itu sama dengan semoga dia selamanya tidak bisa diatur. Dan itu bahaya. Efeknya bisa karena dia nanti akan jadi orang salah satu generasi yang akan membangun Indonesia gitu. Satu saja produk dari yayasan ini itu akan mempengaruhi se-Indonesia karena dia hidup dengan masyarakat. Satu saja yang sakit, keluarganya juga akan melangsang. Satu saja yang bermasalah, masyarakatnya sekitar juga akan bermasalah juga. Satu saja ada penipu di sebuah kampung, yang lain pasti merasa tidak aman. Satu saja pencuri, yang lain juga pasti merasa tidak aman. Nah, ini sebetulnya saya dapatkan kajian dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Rumusnya sebetulnya sudah ada loh di Al-Imran ayat 159. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah hafal ya. Maka berkat rahmat Allah berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Jadi sebetulnya mulai kecil sampai tua sebenarnya kita itu diminta untuk berlaku lemah lembut. Kadang kita lupa, kita ngaji tiap hari gitu ya, utamanya saya gitu ya, untuk introspeksi saya sendiri. Karena kita mengaji tapi kita lupa maknanya. Kemudian sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah menjauhkan diri dari sekitarmu. Setiap orang yang kasar dan keras tidak ada yang suka. Meskipun penampakannya suka, tapi hatinya aslinya pasti tidak suka, gitu ya. Karena itu, seandainya terjadi sesuatu pada anak kita, maafkanlah mereka, maafin dulu. Kalau anak-anak kita mendapatkan sesuatu perilaku yang buruk, maafin dulu. Dan kemudian juga memberikan ampun untuk mereka. Kadang-kadang kita lupa terbawa emosi, jangan dia sudah emosi keluar semuanya. Kita lupa bahwa ada tata urutannya pada saat kita menghadapi seorang anak yang mungkin pernah tidak nyaman dengan kita. Setelah mohon ampun, baru bermusyawarah. Jadi didoakan dulu, dimintakan ampun terlebih dahulu, baru musyawarah. Jangan musyawarah dulu, baru mohon ampun. Mudah-mudahan surah leo bapak bingung emosi. Nah ini kebalik posisinya.
Meskipun itu masih jauh lebih bagus daripada sudah marah-marah nggak pakai minta maaf pulang gitu kan. Tapi sebetulnya itu kita belajar untuk menata emosi. Di mana dapatnya? Di sistem limbik tadi, menata emosi supaya tenang. Ada caranya Bu ya, ada tekniknya gitu kan untuk meriliskan emosi. Kemudian setelah bermusyawarah gitu ya, setelah kita memohonkan ampun dan kita kemudian bermusyawarah, kemudian apabila kau telah membulatkan tekad, artinya membulatkan tekad itu apapun keputusan yang diambil, yang sudah dipikir secara matang dan sebagainya, maka sudah kembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tidak ada pilihan yang sangat bisa enak saya pilih. Misalkan misalkan anaknya ketahuan mencuri begitu kan, kemudian harus dipenjara. Ya karena memang itu pilihan yang terbaik, ya udah tawakal, tinggal mendoakan setelah anak di penjara bisa keluar dengan lebih baik. Yang terjadi adalah ketika sudah di penjara masih didoakan yang buruk-buruk. Awas ya sampai pokok sampai. Jadi kayak orang itu didoakan dari banyak apa ya? Banyak pintu gitu, banyak pintu doa gitu. Orang tua udah nggak percaya, Pak RT nggak percaya, kemudian juga guru lebih lagi gitu. Isin aku dari guru ngomong seorang yang udah kayak waktu dari maling sudah pakai label negatif pula. Jadi anak ini empuk bahwa sadarnya ini dia tidak punya tempat untuk melakukan kebaikan karena otaknya udah kayak tadi ya Bu ya, otaknya adalah dia akan merespon sesuatu secara sama antara imajinasi dan antara real. Tadi kita sudah coba bersama. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi artinya setelah kita kemudian sudah serahkan sama Allah bahwa Allah yang menentukan gitu ya. Kita sudah berikhtiar sekuat tenaga, kita sudah belajar ilmunya, udah berikhtiar, ya udah titiknya udah kembalikan. Makanya orang mau bilang ikhlas itu enak, meskipun ini kita belajar kuat ya. Saya nggak mau bilang susah, karena susah itu nanti otaknya juga bilang susah. Jadi saya ganti kata-kata susah itu diganti ya, bisa dicoba, bisa diusahakan, bisa berhasil. Karena kan ujungnya di situ orang mau mencoba, kan? Jadi kalau kita susah ini uangnya, nanti sama murid-muridnya kalau misalnya, Bu ini susah, gitu ya, kita langsung ganti ya Bu, kata-kata yang positif. Ini nggak susah nah, karena otaknya kalau dikasih instruksi susah, otaknya juga respon, oh ini susah, oke, tak bikin susah, betul bisa, gitu ya. Itu nanti otaknya kan begitu. Tapi kalau misalnya ini nggak susah nah, ini bisa dicoba. Ayo dicoba sekarang, pelan-pelan, tak dampingi, gitu kan. Tapi saya mesti nggak hafal Bu, mungkin cara menghafal kamu yang kurang pas. Gini caranya. Jadi sebetulnya media proses kedewasaan itu, kalau ibu guru orang tua itu memahami ilmunya, memahami alurnya, bagaimana otak tadi, itu semuanya akan lebih enak. Seseorang yang punya positive thinking itu juga nular ke yang lain, ya. Oke, terakhir selesai ya. Jadi orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, tapi tentunya ada prosesnya. Dan guru yang hebat adalah guru yang bisa menginspirasi masa depan siswanya. Jadi apa yang kita lakukan 12 tahun bersama dia, 3 tahun bersama dia, itu kebahagiaan yang bisa kita undur pada saat dia sudah dewasa. Nanti kalau selama dengan kita bisa punya memori yang menginspirasi untuk siswa-siswa kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Next Mbak, masih ada kan? Nah, karena saya mewakili Ibu Nila ya, bisa dilihat. Nah, silakan Bapak dan Ibu, saya mewakili Ibu Nila. Jadi karena ini PPT bikinan saya dan Bu Nila, maka dari Mahia Konsulta silakan bila ingin berkonsultasi bisa menghubungi ini. Dan next, ini ada foto timnya ya. Hah? Oh begitu, oh sudah diedit ulang. Sebenarnya kemarin ada fotonya ya. Sekali lagi, hari ini saya mewakili Ibu Nila, ditugasi Ibu Nila, dan mohon maaf bila ada yang berkenan atau kurang pas. Monggo bila akan disambung dengan sesi diskusi bisa kita Kapas, kipas, kapur. Kapas, kipas, kapur. Kapas, kipas, kapur. Ini apa? Kipas. Kapas. Ini apa? Kapas. Kipas. Kapur. Yang cepat. Kapas, kipas, kapur. Kapas, kipas, kapur. Kapas, kipas, kapur. Kapas, kipas, kipas. Kapur. Kapas. Kipas. Kapur. Kapas. Kipas. Kapur. Kapas. Kipas.
Nah, sebenarnya itu permainan apa ya? Itu kalau di dalam psikologi permainan memori sebetulnya. Kita itu kalau ada tes intelijensi, ada salah satu tes yang dikasih bacaan nama-nama bunga, setelah itu ditanya bunga yang bermula dari huruf K adalah atau bermula dari huruf M adalah, itu salah satu tes memori. Dan bagaimana melatihnya seperti yang tadi. Pertanyaan itu juga sebagai uji mental, apakah memori kita cukup baik-baik saja. Jadi kalau saya mengkonsultasi pasien, namanya pasien skizofrenia ya Bu, yang baru pulang dari rumah sakit jiwa, itu pertanyaannya juga sesimpel itu. Coba ucapkan, misalkan meja, kursi, hanya mengucapkan saja. Nah kalian tadi kapas, kipas, kapok, itu saya mengucapkan kata-kata yang hampir mirip, ternyata juga melatih orientasi kita, melatih otak kita. Jadi semua permainan sederhana itu sebetulnya sejatinya bisa menstimulasi otak. Kapas, kipas, kapok, kayak ini, laler, menclok, rel, sepur. Pernah deh? Begitu ya? Yuk, laler, menclok, rel. Nah, gitu kan? Ribet-ribet begitu kan? Itu sebetulnya permainan sederhana yang membangkitkan emosi. Kalau emosinya sudah senang, endorfinnya naik. Endorfin itu apa? Hormon kebahagiaan. Kalau endorfinnya naik, kortisolnya turun. Kortisol itu apa? Hormon stres. Kalau sudah hormon stresnya turun, sel-sel tubuhnya lebih sehat. Kalau misalkan kita sedih, stres tanpa pendampingan, maka kortisolnya naik, akhirnya stres. Itu tuntutannya begitu kesehatan. Baik, terima kasih untuk materinya. Monggo kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yang pertama, tadi diterangkan tentang otak. Nah itu di dalamnya banyak bagian. Nah, ketika kita di depan anak-anak, misalnya saya contohkan langsung konkret di rumah, itu benar ngomongnya halus, tapi kayak ada semacam pura-pura. Sebenarnya mangkel, tapi di halus-halusnya biar anak itu enggak tang belakang pintu nak. Jadi anaknya gitu. Jadi kita halus terus diomongin kemana-mana. Itu kira-kira itu kan sebenarnya sudah menggunakan cara kerja emosinya sudah yang ditata bagus. Kira-kira di penangkapan anak itu sepenuhnya seperti itu atau bagaimana, karena di situ ada unsur pura-puraan tadi, gitu ya. Jadi salah kayak seragamnya yang di seragamnya teng belakang pintu di pundut kianda. Karena berarti anak masih gitu ya. Jadi kita sudah bermanis-manis di depan, tapi pas balik masuk hati nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ketika anak dari kecil sudah sedikit banyak dikasari, kemudian efeknya sekarang ketika sudah umur 7 tahun ke atas, kita baru menyadari jangan-jangan ini karena kesalahan saya dulu waktu dia balita di usia emasnya, saya sering membentak dia atau bagaimana. Nah, ini untuk mengembalikan, ini bahasanya kalau utang gitu 1 juta balik 1 juta itu kan lama waktunya. Nah ini bagaimana, apakah ada trik untuk mengembalikan semacam penyesalan orang tua di masa sekarang yang melihat dampak sikap saya sendiri waktu itu ketika baru menyadari. Ini trik untuk mengembalikan atau menyembuhkan sendiri bagi orang tua kepada anak itu bagaimana? Yang kedua, yang tadi ke kelas. Yang di kelas nanti yang lain saja. Barangkali ada sahabat guru-guru ada obrol di kelas. Kalau yang di kelas itu aja motivasi kepada anak, karena jujur siswa saya daring itu mungkin sekian persen saja yang aktif gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 penanya ya. Saya nggak tahu ya dari tim ini saat ini untuk 1 penanya atau untuk 1 pertanyaan. Oh 1 penanya Mbak. Mumpung 1 penanya Mbak 10 nggak apa-apa. Nanya lagi. Baik. Ya nanti dipilih aja. Dipilih aja. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke ya. Karena ini mengandung ekspresi. Saya izin untuk membuka masker ya. Sering kita itu memang karena masih belum selesai dengan diri sendiri dan ada masalah yang terjadi sama kita, yang itu kemudian kita alihkan ke anak, termasuk ekspresi tadi. Jadi ketika kita itu sebenarnya kuncinya begini, kalau kita itu tenang, aman, maka dengan anak juga akan tenang. Masalahnya tidak selamanya hidup kita itu tenang, gitu kan? Apa yang membuat kita tidak tenang ya karena kita tidak terbiasa untuk tidak membuat diri kita tenang, gitu, mulak kayak begitu. Nah, tapi kalau sudah terjadi sesuatu yang sudah terlalu
Sehingga ketika terlanjur kita memberikan instruksi, jangan di sana, ada saya misalkan gitu ya. Itu pertama yang dirasakan anak adalah dia akan merasa bahwa kita tidak betul-betul ikhlas. Karena kenapa saya katakan begini Bu? Kita punya gini, alurnya begini Bu. Kita punya otak ya. Otak itu atau tubuh kita punya sel. Karena di dalam tubuh kita ada sel. Di inti sel itu ada namanya mitokondria. Yang guru biologi siapa ya? Ada enggak ya? Guru IPA atau guru biologi gitu. Nanti saya dikoreksi ya. Di mitokondria itu dari hasil penelitian disitulah letak semua pesan-pesan yang dibawa dari generasi sebelumnya. Baik pesan-pesan fisik, misalkan rambut dan sebagainya, dan pesan-pesan psikis, sifat, trauma. Jadi semua yang dilakukan oleh bapak ibu kita plus generasi 7 di atasnya, mulai dari apa? Kalau diukur gimana Bu? Dari cucu, mbah, kemudian sampai apa? Bunda, kecangga ya, sampai batuk sikur itu ya. Itu semuanya sudah ada letaknya di mitokondria. Sehingga ketika kita itu menjadi produk yang seperti ini, sekian persen pasti karena orang tua. Karena kita punya baterai yang sama gitu ya, artinya punya bahan mentah yang sama, otomatis ikatan batin itu lebih kuat dan anak akan bisa merespon bahwa ini bukan yang aslinya. Minimal perasaannya itu tidak nyaman. Kok Bu Ima tahu? Ya, saya sering ngecek ke anak saya sendiri. Apakah Bu Ima psikolog pernah melakukan salah? Sering begitu ya, kalau saya manusia gitu. Ketika saya ngobrol sama anak saya, Bunda itu wajahnya jangan gitu, aku nggak enak melihatnya. Di mana letaknya? Kedua adalah komunikasi. Kalau sudah terlanjur ya, istilahnya itu nanti efeknya bagaimana? Kalau ditanya nggak enak. Kak, sini, ditanya ini. Mau nggak sama ya? Sini. Ya, saya kasih testimoni ya, saya sini. Kalau Bunda wajahnya lagi berubah, perasaanmu kayak apa? Nggak enaknya itu yang kayak apa? Apa aja? Nggak tahu. Adek mau ditanya. Kalau Bunda lagi marah, adek rasanya kayak apa? Sedih. Ini 6 tahun, ini 11 tahun. Saya nggak pakai ilmu teori-teori deh. Saya praktekkan sama anak saya sendiri. Saya juga manusia, saya juga ada masanya tidak tenang begitu dalam sebuah kehidupan. Dan mereka yang mendapatkan apa ya istilahnya efeknya. Jadi kalau ditanya, jawabannya sering tidak enak. Cuma karena anak punya otak, kita punya otak, kita bisa menghadap dengan komunikasi. Kita bisa sampaikan, maaf ya, kalau Bunda kemarin wajahnya nggak enak karena Bunda lelah, capek. Tapi jangan gini ya, karena Bunda lagi bengkengan sama ayah. Jangan, yang bagian itu nggak boleh, nggak boleh diceritakan gitu kan. Nah, jadi mungkin Bunda lelah atau capek. Besok-besok kalau Bunda kayaknya matanya sudah mau membelalak, kasih tahu. Sehingga sekarang saya punya alarm dari anak-anak saya. Misalnya, Mbak, itu anak saya sudah bilang ini, nah wajahnya mau. Atau yang kecil bilang ini, nanti cepat tua. Begitu. Jadi itulah fungsi komunikasi. Kalau sudah terlanjur ya sudah nggak bisa lagi dirubah begitu kan. Tetapi kita masih punya komunikasi. Itulah parenting begitu ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan anak. Akhirnya kita punya alarm. Dan apakah kita bisa membayar hutang? Bisa. Karena seperti kopi tadi udah dikasih air putih terus, lama-lama dia benar. Cuma butuh proses. Bagaimana caranya? Satu, akui bahwa ini salah kepada anak. Kalau sampai lihat Bunda kayak begini, ini jelek, ini jangan ditiru. Atau kalau kita mau menghindari kata jangan, sebaiknya cari sikap yang nggak seperti ini. Misalnya. Ini harus diperbaiki, jangan ditiru. Yang seperti ini Bunda kalau misalkan lagi membelalak begitu, jangan ditiru, ini jelek. Termasuk kalau Bunda misalnya kayak gigi kita kayak mau merekam sesuatu, ini jelek, jangan ditiru. Itu berarti Bunda lagi salah, lagi hilang. Doain ya supaya Bunda nggak salah atau nggak hilang.
khilaf lagi. Yang pertama, akui bahwa itu salah. Yang kedua, minta testimoni dari anak-anak kita supaya dia itu emosinya juga keluar, emosinya tidak nyaman. Maksudnya kayak sesuatu yang ganjel di dada mereka itu keluar, sehingga sembuh rasain apa loh, aku takut, aku sedih dan bla bla bla. Sesuatu apalagi perempuan sudah mengeluarkan unek-unek itu sudah lega. Sesuatu yang lega itu bawah sadar kita tenang gitu. Jadi sesuatu yang membuat kita tidak tenang itu karena ada sesuatu yang nggak disampaikan, gitu, nggak diceritakan. Jadi kasih minta testimoni. Setelah itu minta doakan supaya tidak terjadi kedua, ketiga dan selanjutnya. Ya, jadi masih bisa untuk kita membayar hutang. Nah, karena sebetulnya anak itu cuma butuh dijelaskan kenapa sih emakku kok marah-marah gitu ya. Kenapa sih emakku kok wajahnya nggak cantik, wajahnya nggak enak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi pada posisi itu rasanya nggak enak tapi bisa diperbaiki. Nah, kitanya yang belajar memanajemen emosi. Ada 3 cara tercepat. 1, akui emosi itu. Lagi marah jangan ditahan. Maksudnya ditahannya itu bukan kemudian marah, semua orang dimarahin enggak. Tetapi akui bahwa saya sedang jengkel, saya sedang marah, saya sedang kecewa. Jangan ditolak. Semakin ditolak bawah sadar semakin gawil-gawil. Misalkan sampai mantul disenari bojo, yo ora wong istri solehah disenari bojo ya apa-apa. Apakah seperti itu aslinya? Tidak. Semua orang yang dimarahi entah istri entah bawahan itu pasti ada rasa marahnya juga. Jadi kita akui, gak enak rasanya, pegel, aku kecewa, bla 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 bla. Itu disebutkan tidak apa-apa. Kedua, pakai releasing atau mengeluarkan emosi secara perlahan. Yang bagus ambil terapi. Pakai istighfar. Kita kan tahunya cuma istighfar, dikurung istighfar. Tidak tahu sisi medisnya seperti apa. Jadi istighfar Bapak Ibu, setelah diteliti, sekali kita mengeluarkan kata-kata istighfar, maka oksigen yang diambil ketika kita habis istighfar itu ada lebih dari teknik-teknik releasing emosi yang lain. Coba sekarang dipraktekkan ya. Habis istighfar itu nafasnya dihembuskan apa ditarik? Astagfirullah. Boleh dipraktekkan monggo. Astagfirullahaladzim. Keluar kan? Itu diteliti CO2-nya itu lebih besar. Jadi udara-udara yang kotor di dalam diri kita itu dikeluarkan lebih banyak pada saat istighfar daripada teknik-teknik relaksasi yang ambil nafas, tahan, kemudian hembuskan. Itu lebih manjur istighfar. Dan ini sudah diakui oleh kedokteran muslim. Jadi istighfar setelah dikeluarkan ya, udah kan? Kan kita ada nggak sih istighfar yang biasanya kalau kita lagi marah atau jengkel istighfarnya cantik, ada yang begitu? Astagfirullahaladzim. Biasanya kayak gitu. Astagfirullah gitu ya. Oh aduh luar biasa gitu kan. Nah ketika kita mengeluarkan yang gitu kan, itu CO2-nya keluar, saat beban-beban kita keluar. Setelah keluar, kan kita ngambil nafas tuh. Kan nggak ada yang gini, astagfirullahaladzim. Kan nggak ada. Ya ada pasti astagfirullahaladzim. Habis itu mesti ngambil nafas ya. Coba dicek sendiri. Nah, nafas yang diambil itu oksigennya lebih besar daripada teknik relaksasi yang lain. Makanya kalau di agama kita hanya dengan mengingat Allah jiwa kita akan tenang. Kan begitu kalau di agama kita ya, di Islam itu. Tapi secara medis diteliti, ketika istighfar oksigen yang diambil lebih banyak, ketika lebih banyak diedarkan di tubuh juga lebih banyak. Salah satu tempatnya adalah sistem limbik yang mengelola emosi. Dari situlah kita tiba-tiba kalau istighfar lebih tenang daripada mengeluarkan kata-kata kebun binatang gitu ya. Kalau kita istighfar itu masih mantel tapi rodok ngegobol daripada kata-kata kebun binatang itu keluar semua, jatuhnya sudah dosa, sudah emosi pula gitu kan. Jadi ketika oksigen diambil lebih besar, maka oksigen itu diedarkan di seluruh tubuh juga lebih besar. Orang kalau sudah lagi jengkel itu istighfar nggak mungkin sekali, biasanya akan berkali-kali. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah yang salah. Astagfirullahaladzim. Pasti kita kayak minta kekuatan dan semakin banyak diambil semakin banyak oksigen,
limbik. Dan otak kita yang depan akan bekerja dengan baik kalau sistem limbiknya juga bekerja dengan baik. Ketika itu caranya, yang kedua tadi ya, itu masih kedua beresnya. Setelah kedua tadi selesai, astagfirullahaladzim, mungkin mau meneteskan air mata ya, kita nggak tenang, silakan nangis saja, kan gratis ya, nggak bayar ya, jadi nggak apa-apa. Sesuatu yang gratis boleh dilakukan. Nah, utamanya untuk mengeluarkan rasanya tidak nyaman tadi. Setelah itu baru yang ketiga, setelah kita tenang, kita bisa berdoa, minta untuk dilembutkan siapa yang kita tuju. Mungkin hati kita sendiri karena kita kecewa, mungkin orang tua kita karena kita sering konflik, mungkin guru-guru kita karena nggak pernah akur di sekolah, siapa saja. Jadi satu paket gitu, itu terapi Islamik yang yang sering biasanya saya juga kasihkan gitu ya ke klien-klien. Cuma nggak usah jauh-jauh, kalau kita muslim pakai yang muslim gitu. Bukan, tapi ada relaksasi boleh digabung, relaksasi nanti digabung pakai istighfar, relaksasi nanti digabung pakai zikir, itu boleh karena kita Islam gitu. Nah, jadi yang pertama akui, jangan dibuang ya. Kalau marah sama suami diakui ya apa? Jaga sama suami diakui. Karena kalau nggak diakui, ngendon di bawah sadar, ujung-ujungnya habis bertengkar sama suami, ketemu anak-anak nanya baik-baik, mau duit mbak jajan, nggak usah duit, tiba-tiba naik gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak mengakui kalau kita jengkel sama suami. Akui aja, aku jengkel, aku ya Allah, aku pukul ini. Kalau bisa tahan. Kalau nggak bisa tahan, boleh bercerita pada orang yang bisa dipercaya, gitu ya. Jangan sembarang orang ya. Makanya ada profesi psikolog, Bapak dan Ibu, kita disumpah dengan Al-Quran untuk menerima sampah ketidaknyamanan dari para klien. Tujuannya apa? Untuk kembali menguatkan mental. Karena memang harus disampaikan. Gitu ya. Jadi langkah untuk stabilisasi emosi itu bisa dilakukan itu. Selain itu bisa ditambahkan dengan teknik grounding, berpindah tempat. Jadi kalau misalkan saya marahnya di sini, ya astagfirullah, itu lebih aktif, kita cepat emosinya kalau berpindah daripada tetap di tempat. Ini namanya teknik grounding. Jadi boleh digabung. Astagfirullahaladzim, kalau misalkan kalau melakukan sesuatu gitu ya, mau nyiram kembang atau apa gitu ya, atau kalau lagi ngiris botol mau agak nongol gitu, astagfirullah, boleh tahu. Atau silakan menuju kamar mandi menangis sepos-posnya boleh. Ada yang begitu ibu? Ada sama dong, kita tos ya. Kalau ada yang nggak begitu, saya mau berguru juga gimana kok bisa semua hidupnya nggak pernah nangis di kamar mandi. Kita perempuan biasanya pernah loh bapak-bapak ya. Kalau dicatat ya, nanti ditanya istrinya masing-masing, pernah nggak di kamar mandi? Nggak, nanti tapi nangis. Nah begitu ya Bu ya, tekniknya untuk kita merilising emosi kita. Kemudian setelah kita tenang menghadapi anak, biasanya akan lebih tenang juga, gitu ya. Kemudian di kelas sama prinsipnya sama Bapak. Di kelas, di rumah dan jadi sarana komunikasi itu tinggal diberikan apa yang membuat kamu nyaman, apa yang membuat kamu tidak nyaman, mana yang perlu kita evaluasi bersama. Itu aja kuncinya. Sebenarnya cuma itu aja. Jadi anak-anak di kelas itu diajak ngobrol. Kamu maunya sistem pembelajarannya kayak apa? Utamanya daring ya. Saya tuh sampai ganti-ganti metode. Pakai Zoom, bosen, Gini, bosen, IG Live, bosen, WA, bosen, gontak ganti terus. Kita memang harus kreatif. Karena pakai Google ini juga mereka nggak menunjukkan wajah kita doang gitu kan, yang menunjukkan dan cantik gitu kan, yang lain nggak mau buka wajahnya juga misalkan gitu. Nah kita udah pakai kreativitas, tapi tanya evaluasi. Jadi kalau di media, di pembelajaran itu namanya refleksi pembelajaran, itu penting sekali. Teman-teman semuanya, saya sering tidak mengadakan kuliah begitu, dan saya ganti tugas atas kesepakatan karena mood mereka sedang tidak stabil. Misalkan hari ini kita kuliah apa? Google Meet, Zoom, Bu, kuotanya lagi pada habis. Oke, pakai WA aja ya. Terus nggak ada pertanyaan. Teman-teman, apakah hari ini sedang tidak nyaman moodnya? Capek. Jadi saya lebih meminta mereka jujur daripada berpura-pura. Sudah ya, kalau sama saya dosennya, saya mengutamakan kejujuran. Kita nggak kuliah nggak apa-apa. Tetap dalam kondisi moodmu yang sudah stabil, nanti kerjakan tugasnya daripada kuliah dipaksakan toh tidak masuk otak juga. Tapi ini jangan ditiru ya Bu, karena kan jam sekolah akan berbeda ya dengan jam kuliah. Cuma refleksinya itu sama. Apa yang kamu rasakan?
istri, udah dapat hatinya anak-anak itu kita ngelitnya enak. Atau bahkan kita yang repot dan kemudian kita minta ganti hari itu akan kayak karena kita sudah dapat ya persis kayak bagaimana sih bayangannya dia ketika ibu-ibu sudah mau dinikahi oleh bapak-bapak gitu kan, tiba-tiba diminta bawa mau apa aja gitu kan karena ibu mencintai, persis itu sama. Ketika kita sudah dapat hatinya murid dijauhi dari komunikasi, nanti mereka juga akan mudah berinteraksi dengan kita. Kalau mau disimulasikan kapan-kapan juga bisa disimulasikan gitu kan. Apakah sudah terjawab semuanya? Untuk menambahkan yang istighfar sedikit tadi, kebetulan saya sudah ini mempraktekkan. Dan tadi kalau saya pas, ayo mainnya dibersihkan dan dibersihkan. Tadi saya sambil kadang beres istighfar pelan-pelan. Umi nopo toh langsung bantu gitu. Nah itu salah satunya. Jadi saya tenang, anak-anak juga responnya itu. Iya. Masya Allah. Betul. Jadi Bu, emosi itu nular sekali. Apalagi kita punya ikatan mitokondria tadi ya. Dan itu anak laki-laki lebih besar dari ibunya, begitu ya. Istilahnya kalau kita sudah menikah, kalau seorang anak laki-laki itu kan harus berbakti sama ibunya, begitu ya. Karena memang laki-laki mendapatkan apa ya, keturunan mitokondrianya itu, istilahnya itu banyak sifat-sifat yang didapat dari ibunya dan ikatannya akan lebih kuat dari seorang ibu, utamanya ke anak laki-laki dari seorang ibu. Nah, saya belum sampaikan ya tadi supaya panjenengan semua tidak capek menunggu kapan anak saya ini bisa dikasih tahu, gitu ya. Kapan murid saya bisa dikasih tahu? Perkembangan otak kanan dan kiri antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan dari kecil sudah seimbang, kanan dan kiri seimbang sampai tua. Itu makanya kadang-kadang gampang dikasih tahu. Kalau laki-laki yang berkembang lebih utama itu otak kanannya. Sampai usia baru seimbang sekitar 17 tahun. Ya, ini ilmu anatomi. Cara ngeceknya pakai fMRI, functional neuroimaging. Jadi pakai itu kalau di sinetron alat apa bundar terus orangnya tiduran terus orangnya masuk itu pakai MRI. Ngecek bagaimana perkembangan otak. Kenapa kok begini? Memang sudah dari sananya gitu ya. Lagi-lagi diberikan kemampuan otak kanan yang lebih karena otak kanan ini untuk kreativitas. Kenapa? Lagi-lagi harus kreatif. Ya bagaimana nggak harus kreatif? Dia harus menafkahi loh, sampai tua loh harus menafkahi. Nah kalau nggak punya ide, nah terus bagaimana menafkahi? Kalau kita yang perempuan diberikan Allah corpus callosum yang lebih tebal supaya apa? Kita bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi. Jadi itu semuanya sudah ada penelitian. Kita itu Al-Quran itu sudah sangat luar biasa ya. Cuma penelitiannya itu belum selesai gitu. Jadi kenapa perempuan itu kok bisa? Itu bisa ya Bu ya. Ini masih pakai headset, dengerin lagu, cuci piring, gitu kan? Sebelah mungkin mesin cuci masih mencet-mencet. Kalau misalnya sudah selesai dikit, tempenya mau gosok kita bisa balik, bisa Bu? Bisa. Dan ibu-ibu tolong tidak perlu dibandingkan dengan suaminya. Ini bisa pertengkaran. Betul. Karena laki-laki tidak disetting untuk itu. Laki-laki disetting fokus pada satu pekerjaan. Selesai baru pekerjaan yang kedua. Nah, memang dibuat begitu supaya apa? Ya laki-laki bertanggung jawab ya. Milih satu, fokus, jangan kemana-mana. Nah, itu sudah paketnya. Masih banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini perlu diberikan sebelum menikah supaya maksudnya nggak kaget kalau menikah itu kayak apa. Satu lagi, nanti saya kasih ya. Kalau para bapak, oh ya mau bertanya, oke. Kalau bapak-bapak ini sedang ya Pak, saya santai lagi. Kalau bapak-bapak ini sedang menghadap sesuatu, melihat sesuatu, maka 10 menit pertama dia masih bisa dipanggil. Tapi 10 menit kemudian, secara otomatis kemampuan pendengarannya itu menurun. Itu yang membuat ibu-ibu kalau memanggil bapak-bapak jangan dari jarak jauh. Pasti
mati innocent. Karena 10 menit pertama otak laki-laki jika sedang aktif fokus pada sesuatu, pendengarannya menurun, bukan berkurang ya. Kalau berkurang itu kan berarti agak budak begitu. Nah, menurun. Jadi bagaimana caranya datangi dicolek baru? Ya, pulau apa gitu. Jangan ya itu nggak akan cepet nyampe gitu ya. Itu masih berbeda, masih banyak perbedaan. Namanya laki-laki dan perempuan. Maka settingnya dewasa ya gitu seorang. Gitu deh, cukup kan? Mau apa? Mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya itu misalkan kalau jadulan ya soalnya itu tentu anaknya itu kelakuan itu ada sing lain sing sebelumnya sudah diomongi sing sopan nih makin bayai, tapi ketika di kelas atau dia itu lain, sudah lain sesuatu yang kadang dari guru pergerakan itu sebenarnya lebih bahaya mana antara meminta dan mencubit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman bapak pertanyaannya, dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Jadi tidak bisa dipilih. Tidak ada seseorang yang mau dibentak. Kalau istri dikasih pilihan, istrinya ada di sini pak? Di rumah gitu ya. Kalau ada istrinya mau saya minta testimoni sekalian gitu. Tidak ada seseorang yang mau dikasari. Bedanya bentak dan cubit itu adalah kasar. Tapi itu maksudnya kita kan tegas ya. Tapi tegas itu berbeda. Tegas itu kalau di dalam istilah psikologi ada namanya bahasa asertif. Asertif itu adalah memberikan sebuah perkataan yang lugas dengan emosi yang tegas, tetapi tidak melakukan kasar. Gitu ya. Jadi misalkan dengan kontak mata yang agak kuat begitu ya. Itu ada terapi asertif. Nah, sekarang saya sampaikan apa bahayanya gitu ya. Kembali lagi, satu, kita berbeda generasi ya. Satu, zaman dulu cekatan dan membentak itu adalah sesuatu yang ampuh untuk merubah perilaku anak. Zaman sekarang itu tidak lagi ampuh. Kenapa? Karena kita selama hidup sehingga sampai ke usia yang seperti ini, kita kan punya kualitas sel yang seperti apa yang diturunkan ke anak yang berbeda dengan kualitas sel orang tua kita ke kita. Karena selnya berbeda, paparan lingkungan juga berbeda, teman-teman berbeda, otomatis juga akan berbeda. Jadi kalau ditanya lebih bahaya mana, menurut saya bahaya semua secara psikologi. Kalau mau melakukan, nah ini kuncinya. Di sebuah rumah tangga, mother and father must be together. Maksudnya bersama itu apa? Anak juga harus pernah didekat sama bapaknya. Anak juga harus sering didekat sama ibunya. Anak memperlakukan anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Kalau perempuan sejak kecil boleh dibiasakan ketika di sekolah, di rumah, kalau ada sering-sering dipeluk. Satu-satunya attachment itu dari pelukan. The power of hug ya, jadi pelukan. Itu menumbuhkan energi. Kalau laki-laki nggak suka dipeluk, maksudnya anak laki-laki ya, sukanya adalah dibanggakan, dipercayai dan dimotivasi. Nah, sekali panjenengan nyubit, rasa kepercayaan anak laki-laki terhadap orang tuanya menurun. Persepsinya jadi dirubah bahwa bapakku kasar. Kalau sudah bapakku kasar, yang main otak yang mana bu? Yang datang otak pergi atau lawan. Jadinya ya itu tadi. Plus karena masih 7 tahun, perkembangan otak kanannya juga masih pesat, belum 17 tahun. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kasih pengertian terus. Jadi otak itu semacam tempat untuk menaruh informasi, cuma diolahnya bisa sekarang, bisa masa depan. Ya, jadi kayak bank informasi gitu loh bu, dimasukkannya sekarang, tapi dia unduhnya 5 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimasukkan sekarang, nggak bisa diunduh gitu, nggak bisa diunduh gitu kalau bahasanya anak sekarang. Jadi yang bisa diberitahu, dikasih tahu aja bahwa ini tidak sopan. Meskipun dia masih keluyuran ya, tidak sopan dan sebagainya harus diperbaiki. Tanpa dicubit, tanpa dibentak, sering-sering didekat, gitu. Atau sering-sering dibentak, laki-laki saat dibanggakannya ditepuk bahunya.
wah anak soleh, ini jagoannya bapak. Ini kayak begitu. Kalau perempuan boleh didekat, dicium kening dan sebagainya.